Why would you need pictures of me in a bikini? When have I seen you? No. Halo semuanya, selamat datang kembali di Depth Move. Tempatnya kita bongkar habis film-film yang benar-benar mantap, gokil, dan di luar Nurul. Daripada kalian penasaran, mending siapin kopi, karena alur cerita kali ini bakalan seru parah cuy. Yuk, langsung aja kita gas. Kisah dimulai saat pemeran utama di film ini yang bernama Cameron, seorang bocah culun paling beruntung tiba-tiba bangun tidur bersama cewek gemes namanya Diane, bukan main. Cameron benar-benar bikin kita semua menjadi iri. Tapi ternyata itu cuma khayalannya doang cuy. Cuma imajinasinya Cameron doang. Jadi Cameron ini baru lulus dari SMA. Bukannya lanjut kuliah, tapi Cameron lebih memilih untuk menikmati masa mudanya dulu. Ya, walaupun orang tuanya nih nggak begitu mempermasalahkan. Yang penting Cameron bahagia gitu ya. Nah, di kesehariannya, Cameron ini bekerja di sebuah toko es krim, cuy. Di sini, dia bekerja dengan dua temannya. Cameron tampaknya nggak begitu cocok dengan temannya yang gemoy ini. Berbeda nih, sama temannya yang cewek. Gadis lucu bernama Liz ini tampaknya suka dengan Cameron. Tapi, Cameron mempunyai gadis impian lain. Yah, inilah gadis impiannya Cameron, Diane. Gadis paling sehat di komplek ini. Diam-diam, Cameron ingin memfotonya, namun tiba-tiba datanglah chat dan menangkap basah Cameron. HP-nya pun dibuang ke jalan, lalu... Singkat cerita, di malam harinya pun, Cameron hanya terduduk di kamarnya, meratapi HP-nya yang mati total. Tiba-tiba, dia pun gak sengaja melihat jendela rumah yang ada di seberangnya. Betapa terkejutnya dia saat melihat ada sebuah pemandangan indah terpampang nyata di hadapannya. Gak mau kehilangan peluang emas, Cameron pun mematikan lampu dan fokus buat menonton. Namun, tiba-tiba... I said dinner's ready. Why are you sitting in the dark? Ibunya datang pas dia balik melihat Cameron udah ketahuan. Pas saat lagi makan malam bareng keluarga, tiba-tiba terdengar suara bel rumah. Dan pas Cameron intip, ternyata itu adalah tetangganya tadi cuy. Tapi pas dibuka, ternyata si Diane. Diane mengajak Cameron untuk jalan-jalan. Mereka pun mampir ke sebuah toko pizza. Di saat mereka lagi asyik makan, tiba-tiba nih, datanglah Martin, teman sekolah mereka dulu cuy. Tapi tampaknya kedatangan Martin ini bikin Diane jadi bete banget. Mereka pun langsung pulang. Cameron pun bertanya, kenapa Diane bete? Kenapa Diane tampak gak suka sama Martin? Nah, ternyata Diane ini suka sama Martin, tapi dulu pas sekolah. Jadi mereka nih pengen kencan, tapi ternyata si Martin ini anaknya rada susah untuk mengungkapkan cinta. Jadi waktu itu Diane dibiarin aja cuy. Dianggurin aja, Diane merasa sakit hati dan kecewa. Kayak dicampakkan begitu aja sama Martin. So I was just standing there in my prom dress feeling like an idiot. Diane sama Cameron ini tuh sebenarnya bersahabat. Tapi diam-diam, Cameron ini jatuh cinta cuy sama Diane. Walaupun Diane hanya menganggap Cameron cuma teman doang. Di saat mereka lagi asik-asiknya nih, tiba-tiba si tetangga muncul lagi cuy. Cameron jadi panik dan langsung kabur ke dalam rumah. Pas di dalam rumah, si tetangga udah ada di kamarnya Cameron. Cameron pun panik. Kok dia bisa udah ada di kamar gitu ya? Di sini, si tetangga pun menenangkan Cameron. Kita harus bicara nih, katanya cuy. Jadi gadis gemes ini tuh bernama Victoria. Victoria ini lagi menjaga rumah tetangganya di saat tetangganya ini lagi pergi berlibur cuy. Cameron pun meminta Victoria untuk keluar dari kamarnya. Takut ketahuan sama orang tuanya katanya. Tapi Victoria malah meminta bantuannya Cameron. Or I can tell your parents about your little voyeur issue. Victoria pun mengancam, jika Cameron tidak membantunya, maka dia akan melaporkan kepada orang tuanya. Kalau Cameron mengintip kemarin malam cuy, ya singkat cerita Cameron pun terpaksa membantu Victoria. Cameron pun menyetir mobil dan mengantar Victoria menuju tempat tujuan. Mereka pun sampai di sebuah gedung kantor. Victoria pun masuk sendirian ke dalam. Dan yang terjadi,
sesosok pria keluar dengan badan penuh darah. Dan ternyata Victoria adalah seorang vampir. Muka cantiknya Victoria berubah menjadi menyeramkan. Ya, anggap aja seram lah cuy. Padahal mah, kayak gini tetap cantik ya. You need to calm down. Cameron pun cuma bisa pasrah melihat kenyataan kalau Victoria ini adalah seorang vampir. Gimana dia mau kabur kalau Victoria ada tepat di sebelahnya? Apalagi Victoria ini menawarkan Cameron untuk menjadi supir pribadinya. Mereka pun sampai di rumah dengan keadaan yang deg-degan banget. Jelaslah, Cameron gak menyangka kalau Victoria ini seorang vampir. Walaupun Cameron diberikan sedikit kecupan, tapi ya tetap aja deg-degan gitu ya. Di keesokan harinya, bapaknya Cameron pun memanggilnya karena mobilnya ada bercak noda darah. Cameron pun bingung buat mengarang cerita. Dan tiba-tiba Victoria datang dengan sangat cantik. Victoria pun menjelaskan bahwa tadi malam Cameron menjemputnya. Dan tanpa sengaja mobilnya menabrak seekor rusa. Walaupun rada aneh, tapi bapaknya Cameron percaya-percaya aja gitu sama apa yang Victoria katakan. Karena bapaknya ini senang Cameron akhirnya mempunyai teman perempuan. Dan yang lebih mantapnya lagi, Victoria minta izin pada bapaknya Cameron untuk mengajaknya pergi berkencan. Oh, then tonight, say around 8 p.m.? That's great. It's a date. Great. Singkat cerita, saat di tempat kerja, tiba-tiba Cameron dihampiri oleh Martin. Martin dengan sangat semangat minta tolong pada Cameron untuk membantunya mendapatkan Diane. Martin mengakui bahwa dirinya telah salah pada waktu itu. Martin terlalu terpukau melihat kecantikan Diane. Jadi Martin minta tolong pada Cameron untuk membantunya bisa berbaikan lagi dengan Diane. Walaupun sebenarnya dia nggak mau ya, tapi Cameron pun menyampaikan juga hal ini pada Diane. Di sini, sebenarnya Diane itu masih suka sama Martin. Dan si Diane ini sih kayaknya akan memberikan kesempatan kedua nih buat si Martin. Hope someday they'll notice you and fall in love. About what? Should I give Martin another chance? Singkat cerita, di malam harinya, Cameron pun kembali menjadi supirnya Victoria. Ya, kali ini Cameron pun lebih tenang nih, karena dia udah tahu kalau Victoria itu vampir. Walaupun Cameron tetap takut-takut juga nih, dia bakal dimangsa gitu kan. Target kali ini ada di sebuah pabrik. Seperti biasa, Cameron disuruh menunggu di dalam mobil. Sementara itu, Victoria dengan sangat santai menaiki tangga demi tangga dan Oh shit! Oh my god! 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 kali ini lebih parah. Seluruh jendelanya kena cipratan darah. Victoria mah santai aja, nggak ada rasa bersalah. Cameron pun terpaksa harus mampir ke pom bensin untuk merapikan mobil bapaknya ini. Tapi di sini, Cameron merasa kecewa sama Victoria. Kok dia jadinya dimanfaatin gini? Makanya pas sampai rumah, Victoria dicuekin lah sama si Cameron. Tiba-tiba Victoria langsung nongol lagi di sebelahnya Cameron. Di sini, Victoria mau menjelaskan kenapa dia mengejar orang-orang itu. Jadi Victoria ini ingin menghabiskan keturunan vampir yang jahat. Di mana yang Victoria bunuh kemarin itu adalah vampir darah campuran atau vampir kotor. Sedangkan Victoria sendiri adalah seorang vampir murni. Selama 247 tahun, Victoria berkeliling dunia untuk mendapatkan dan membabat habis para vampir kotor itu. Jadi pada intinya, Victoria ini tuh mengejar dan memburu para vampir juga. Di pagi harinya, Cameron terbangun dengan Martin, yang tiba-tiba udah berada di kamarnya. Martin minta tolong pada Cameron untuk membantunya menyusun kata-kata saat bertemu dengan Diane. Jadi si Martin ini memang orangnya tuh rada aneh. Dia ganteng, tapi susah banget kalau mau ngomong. Makanya, di siang harinya, Cameron bilang ke Diane, kalau Martin mau bertemu, Cameron lah yang mengatur semua rencana. Supaya Martin bisa bertemu lagi nih sama Diane. Tapi di kejauhan, tampak Liz cemburu banget melihat Cameron yang terus bersama Diane. Just say she's been in my bed. Naked. Cameron, you never fail to amaze me. Singkat cerita, di malam harinya, Cameron pun kembali menemani Victoria untuk berburu vampir. Kali ini, Victoria mengenakan kostum kupluk yang penampilannya sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kali ini, mereka datang ke sebuah gudang. Nggak seperti kemarin, kali ini Cameron terlihat sangat antusias. Victoria pun menelusuri lantai bawah
dan mencari di mana keberadaan vampir yang ia incar. Ternyata, vampir kali ini adalah seorang bapak-bapak satpam yang lagi patroli malam. Bapak ini sempat memberikan perlawanan dengan menggunakan pistol. Tapi Victoria masih bisa melawan walaupun Cameron hampir aja ketembak. Cameron, are you fool? Cameron! Mereka pun pulang ke rumah. Malam ini tuh beda banget. Cameron malah semangat banget membantu Victoria. Gak kayak hari-hari sebelumnya. Pokoknya Cameron udah mulai menikmati perannya membantu Victoria. Singkat cerita, di keesokan harinya, Liz memberanikan diri mengajak Cameron untuk pergi kencan. Jarang-jarang nih seorang cewek mengajak kencan duluan. Walaupun sempat ragu, pada akhirnya Cameron pun menerima ajakannya Liz. Sore harinya, Cameron pun membantu Martin dan Diane supaya mereka bisa kembali bersama. Ini tuh canggung banget asli, karena si Martin gak bisa memulai pembicaraan, jadi Cameron harus yang mulai berbicara supaya obrolannya tuh mengalir. Sampailah tiba-tiba Oh, hi. Victoria, this is my friend Martin. Victoria datang menjemput Cameron. Lah ya udah, Martin gak bisa ngomong apa-apa lagi. Berbeda dari malam sebelumnya, kali ini Victoria mau membantu Cameron, memberikan pelajaran pada Chad yang sudah membuli dirinya. Chad dan Cameron disuruh baku hantam satu sama lain. Chad dengan mudah memberikan sebuah bogem mentah kepada Cameron. Cameron yang seorang bocah culun jelas gak bisa melawan. Sampailah Victoria memberikan saran untuk menghajar Chad. Dan yang terjadi, gokil memang Victoria ini. Whoever Cameron wants me. Sebagai tanda terima kasih, Victoria pun memberikan setetes darahnya pada Cameron. Dengan cepat, Cameron pun merasakan gerakan tubuhnya jadi lebih cepat dan jadi lebih hebat dalam bergerak. Cameron pun jadi makin bersemangat. Bukan cuma gerakannya doang yang semangat, tapi rudal tempur Cameron juga udah siap lepas landas cuy. Cameron sempat berontak. Si Victoria tiba-tiba nongol. Cameron pun gak bisa menolak. Namun tiba-tiba, bapaknya Cameron datang dan melihat anaknya lagi bertukar jigong. Pada akhirnya, Victoria pun diusirlah sama Cameron. Victoria ini mengambek ya, tapi di keesokan harinya, bapaknya Cameron tersenyum bangga. Bapaknya bangga, anaknya sudah jadi laki-laki sejati. Sudah tidak ada keraguan lagi pada bapaknya kalau Cameron adalah seorang pria jantan. Di sisi lain, Victoria diam-diam menghampiri Diane. Your name Diane? Singkat cerita, Liz kembali mengingatkan Cameron untuk pergi kencan bersamanya. Cameron yang tak enak hati pada Liz pun akhirnya menuruti permintaannya. Di malam harinya, Cameron pun lagi siap-siap nih buat berkencan sama Liz. Tapi tiba-tiba bapaknya datang. Bapaknya memberikan saran kepada Cameron untuk jangan buru-buru. Nikmati aja udah pokoknya, masa mudamu nak, katanya. Bapaknya malah memberikan sebuah pelindung supaya enjoy dan aman cuy. Ya udahlah, Cameron mah pergi aja. Namun, dia merasa aneh karena melihat mobilnya Diane kok terparkir di depan rumahnya Victoria. Dia pun mengendap-endap dan ternyata Diane lagi sama Victoria. Cameron pun ngecek ke dalam kamar dan mereka pun, sudahlah. Di sisi lain, Liz dibiarkan menganggur begitu aja. Di pagi harinya, Cameron gak suka sama apa yang Victoria lakukan. Tapi ya, lu tahu sendirilah, namanya juga vampir, Victoria malah mengancam balik. Begitu juga dengan hubungan Cameron sama Liz. Liz sakit hati banget, karena dicampakkan begitu aja sama Cameron setelah dianggurin semalaman. Balik ke Martin. Sekarang, Martin lagi dibantu oleh Cameron lewat headset. Jadi Martin akan berbicara apapun yang Cameron katakan. Walaupun sebenarnya, Diane tahu kalau yang ngomong itu tuh si Cameron. Obrolan mereka pun berhasil mengalir begitu aja, dan sampailah Martin mengajak Diane ke tengah hutan. Ya, tahulah ya mereka mau ngapain. Tapi, si Cameron punya firasat yang gak enak nih. Punya firasat buruk, dia pun buru-buru nyamperin Diane. Dan tiba-tiba, Martin digigit oleh Diane. Ternyata, Diane sudah berubah jadi vampir cuy. Cameron pun berlari ketakutan. Namun tiba-tiba Diane datang dan menjelaskan semuanya. Martin enggak mati, dia hanya berubah doang. Disinilah akhirnya Diane menceritakan yang sebenarnya. Kalau sebenarnya, Diane juga seorang vampir. Diane sudah hidup selama ratusan tahun. Dan dari ratusan tahun yang lalu, Diane juga selalu hidup berpindah-pindah. Dan yang terpenting juga, Diane ternyata memiliki perasaan yang sama pada Cameron. Akhirnya mereka pun saling bertukar jigong. Your love and my love are two very different things. Every mortal I've ever loved I have watched get old and die. I promised myself I wouldn't love again.
Cameron pun kembali ke rumah. Namun, Victoria sudah menunggu di sana. Nah, ternyata Diane adalah vampir terakhir yang akan dihabisi oleh Victoria. Diane pun mencium ada yang tidak beres dengan ini semua. Makanya Diane pun datang ke rumah Cameron. Dan terjadilah pertarungan sengit antar vampir gemes. Pada akhirnya mereka malah berbaikan. Yang ternyata mereka cuma salah paham. Selama ratusan tahun yang terjadi hanya salah paham antar vampir-vampir inilah. Dan yang selanjutnya terjadi, mereka malah bertukar jigong di hadapan Cameron dan juga Martin. Sebuah ending yang sangat tidak terduga ya. Ya udah, mereka pamit nih ya. Victoria pamit, Diane pamit. Mereka pun pergi dengan senyuman. Sedangkan Cameron akhirnya memulai hubungan baru bersama Liz. Hubungan yang normal sebagai seorang manusia yang normal. Tamat ending yang sangat membagongkan. Nah, itu dia alur cerita film yang super mantap kali ini. Menurut kalian, gimana nih endingnya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat klik tombol like, share, dan pastinya subscribe kanal Depmove biar kalian gak ketinggalan film mantap lainnya. Gua pamit dulu dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.